Maaf, atas nama Febrian Putri, dia bisa absen karena menggunakan satu device. Terima kasih, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini kuliah farmasi praktis pertemuan pertama ya, tatap muka yang pertama. Dan barangkali saudara sudah lama tidak ketemu mata kuliah farmasi ya. Semester 2 sudah lewat. Saya akan memulai dengan topik konsep asuhan kefarmasian dan komunikasi terapeutik. Saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Oke. Saya akan mulai dengan ini konsep komunikasi profesional dan asuhan kefarmasian ya. Tentu saya harus memulai dengan obat ya, karena nanti yang akan dijadikan caring itu adalah obat. Seperti pernah di semester 2 saya sampaikan ya, obat itu berasal dari tanaman, juga berasal dari sumber biota laut ya, ataupun dari mineral ya. Sehingga didefinisikan di sini, drug may be defined as an agent or substance ya. Jadi kalau bicara drug itu mestinya substance ya, belum dosage form ya. Tapi tetap substance ini punya khasiat farmakologik ya. Oleh karena itu intended ya, diniatkan untuk digunakan dalam hal mendiagnosis, memitigasi ataupun melakukan treatment atau terapi, cure atau prevention of disease in human being or animal. Jadi ini digunakan untuk manusia dan hewan, untuk kesejahteraan manusia dan hewan. Sehingga kalau dikatakan itu substance atau agent, maka jarang sekali drug itu digunakan secara original ataupun crude form. Jadi bentuk seperti ini jarang sekali ya. Paling kalau seperti ini ya bukan terus dikunyah dengan kulit-kulitnya, tapi tentu diekstrak dulu ya. They are administered in different dosage form by converting them into suitable formulation. Sehingga mereka itu akan menggunakannya setelah dikonversi menjadi formulasi yang dalam bentuk formulasi dijadikan bentuk dosis yang sesuai ya. Kemudian saya kira ini juga sudah pernah saya terangkan ya. Dosage form itu terdiri dari drug plus excipients. Drugnya tentu bisa disebut active pharmaceutical ingredient yang merupakan senyawa kimia ya. Sedangkan excipient ini inactive pharmaceutical ingredient. Jadi bedanya kalau drug itu aktif, excipient atau bahan tambahannya itu inaktif, dia tidak punya efek farmakologi. Ya. Untuk keperluan apa? Sebetulnya ini untuk technological ataupun biopharmaceutical and stability reason. Jadi alasannya untuk teknologi, biofarmaseutik ataupun stabilitas. Biasanya apa isinya excipient itu? Isinya diluent, pengencer atau pengisi ya, pengikat ya. Kalau kita mau membuat tablet, kemudian pelincir ya, lubrikan ya, disintegran, coating, preservant, and stabilizer, coloran ataupun flavorant. Ini akan saudara dapat pada mata kuliah formulasi nanti. Kemudian pharmaceutics ya, saudara sekarang kenalnya setelah kemarin sudah menempuh 2 semester, tentu saudara kenal yang namanya mata kuliah teknologi sediaan solid ya. Barangkali belum atau sudah, saya nggak tahu, belum kayaknya ya, saudara belum dapat kuliah itu. Tapi istilah pharmaceutics ini yang saudara kenal farmaseutika ya. Tapi pharmaceutics ini lebih kepada sebuah bidang
studi ya yang mempelajari tentang penyiapan pembuatan dosage form dan delivery sistemnya untuk digunakan kepada pasien. Jadi farmaseutik ini sebetulnya ilmu yang khas yang ada hanya ada di jurusan farmasi ya, atau di program studi farmasi. Jadi menyiapkan pembuatan obat sampai dengan delivery-nya atau pelepasan bahan aktifnya dari obat. Dan ini menjadi cabang ilmu farmasi, meliputi studi atau kajian tentang formulasi dari obat menjadi dosage form ya. Nah, untuk mempelajari farmaseutik ini ya, ini tentu terdiri dari physical farmasi, jadi provide the knowledge pengetahuan interrelationship between ya. Jadi ini interrelationship antara physical farmasi, biofarmasi, farmakokinetik, dosage form design, formulation, small and large scale manufacture, and the clinical application of dosage form in patient care. Jadi mulai memilih bahan baku sampai dengan bagaimana menjamin penggunaannya di dalam penggunaan obatnya pada pasien. Ya, jadi ilmunya luas sekali dan ini menjadi ilmu utama ya dari prodi farmasi. Ya. Dan ini nggak ada di prodi lain, di kedokteran nggak ada farmaseutik ya. Walaupun di kedokteran juga ada farmakologi ya. Kita juga punya farmakologi. Nah, kemudian tadi sudah ini mengulang lagi ya. Tapi dosage form di sini are the means dimaksudkan through which drug are delivered in body toward its site of action. Jadi dosage form itu juga menjelaskan bagaimana obat itu dilepaskan di dalam tubuh sampai dengan mencapai tempat kerjanya, site of action ya. Dan dosage form adalah final product ya. Jadi produk final yang mengandung obat yang bisa digunakan pada pasien. Dosage form meliputi ya, mengandung atau meliputi bahan aktif dan pharmaceutical excipient. Jadi seperti tadi yang pada slide yang pertama, yang kedua tadi. Ya. Ini gambaran ya. Ini sebagai introduction pharmaceutical preparation and dosage form. Maka ada gambaran klasifikasi dari dosage form. Saudara kalau ditanya ada berapa golongan ya dosage form, selalu mengatakan ada cair gas, ada berbagai pembagian ya. Kalau klasifikasinya berdasarkan route atau jalur pemakaiannya, saudara tentu harus jawab ini. Dosage form lewat lewat injeksi atau parenteral, jadi ini tidak lewat saluran cerna. Ini langsung diinjeksikan intravenus, intramuskuler, dan subkutan. Ya. Sedangkan yang melalui jalur gastrointestinal atau saluran cerna, ini ada sublingual, inhalation, ya, oral. Ya, inhalation ini juga bisa masuk, sebagian juga masih bisa melewati saluran cerna. Ya. Kemudian ada transdermal. Nah, ini transdermal ini tentu di dalam kulit ya, ditempelkan seperti koyo itu ya. Kemudian ada topikal, kemudian ada rektal. Dan ini berdasarkan jalur pemakaian. Kemudian kalau berdasarkan jalur pemakaian disebut di sini tadi oral, contoh obatnya apa? Ya. Oral dalam bentuk sediaannya tablet, kapsul, sirup, suspension. Ya. Sedangkan topikal ini bisa salep, ointment, ya, krim, gel, dan pasta. Kalau lewat mata, katakan ini optalmik, ya, ini tetes mata atau salep mata dan gel untuk mata. Sedangkan tadi yang tidak lewat saluran cerna, ini parenteral, ini intramuscular injection, intravenous, dan subcutaneous. Inhalation, ya, ini aerosol, ini campuran dari gas dan cair, ya. Nebulizer, ya, biasanya lewat hidung, ya. Otik ini lewat telinga, eardrop, rektal ini suppositoria dan enema bentuknya, sedangkan vaginal ini bentuknya pesa.
Kalau berdasarkan dosage formnya, tadi berdasarkan route, kalau jalurnya, ya. Kalau berdasarkan bentuk sediaannya atau bentuk dosisnya, ini solid ya, yang tablet, kapsul, powder, saset, dan lozenges ini adalah bentuknya padat ya. Ini bentuknya cair, liquid dosage form, mulai sirup sampai dengan draw. Kemudian semi solid, ini salep, krim, gel, suppositoria ini juga semi padat. Ya. Sedangkan gaseous form ini aerosol, inhalan, dan gas. Ya. Jadi itu berdasarkan bentuknya ya, tapi berdasarkan rutenya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian definisi dosage formnya di sini lebih dikatakan dimaksudkan oleh yang dimaksudkan oleh drug molecule ya, yaitu drug molecule yang dilepas pada site of action within the body. Tadi sudah dikatakan dosage form itu adalah suitable formulation yang juga punya delivery system. Nah, delivery systemnya inilah yang akan mengantarkan obat itu dilepas sampai dengan tempat aksinya. Setiap dosage form ini merupakan kombinasi dari obat dan eksipien, different kind of non-drug ya. Jadi kalau mau dikatakan drug dan non-drug, yang dikatakan non-drug itu adalah eksipien karena memang dia tidak aktif ya, yaitu excipient or additive. Itu additive ya, bukan additive ya, additive ya, zat tambahan. The additive are used to give, nah tadi kalau dikatakan tadi di depan, sebagai pengencer, pengisi ya, memberikan particular shape. Jadi bentuk tertentu untuk formulasi dan antara lain meningkatkan stabilitas, meningkatkan keterterimaan atau bisa diterima oleh rasa ya, palatability, dan lebih elegan to preparation ya, untuk penyiapannya lebih elegan. Jadi dengan gambaran ini kita sebagai farmasis itu sebetulnya sebagai arsiteknya obat. Jadi membentuk obat dalam bentuk yang elegan ya. Kalau analoginya dengan sistem IT, user friendly ya. Ini kalau mau disimpulkan, maka dosage form atau disebut medicine karena finished product, maka mengandung active pharmaceutical ingredient dan excipient. Ini gambarnya ya. Saya ingin menunjukkan pada saudara bahwa ini katakan injeksi ya, ini tablet, kapsul, dan kapsul soft ataupun kapsul hard kapsul ataupun soft kapsul ya. Kemudian ini adalah semi solid ya. Ini krim. Kemudian ini sirup ya. Inilah dosage form. Saya ingin tunjukkan pada saudara kenapa perlu nanti itu asuhan kefarmasian, karena ini obat, siapa yang tahu kalau obat ini harus ditaruh di bawah lidah ya. Pasien juga tidak tahu kalau tidak diterangkan ya. Oleh karena itu salah satu fungsi asuhan kefarmasian itu adalah bagaimana kita memberikan penjelasan atau informasi yang benar tentang obat yang mau dipakai. Ya. Contoh ini sama-sama bentuknya juga larutan, tapi ini tidak boleh ditelan. Yang namanya obat kumur, jadi tidak boleh ditelan. Memang ada beberapa obat kumur yang boleh ditelan, nanti saudara akan belajar itu. Kemudian ini obat tetes hidung. Nah, meneteskan pada hidung ini juga tidak ada posisi tertentu, karena kalau tidak bisa salah masuk pada saluran cerna ya. Ini kemudian ini obat tetes telinga. Hal-hal demikian inilah yang menuntut pharmaceutical care, katakan farmasis itu berpraktek dengan konsep asuhan kefarmasian. Sehingga saya minta pada saudara ya, ini perhatian bahwa medicine itu dangerous ya kalau digunakannya tidak benar ya. Karena ini ya, apalagi yang bentuknya injeksi, apalagi injeksinya intravenous. Jadi itu kalau salah menginjeksikan reaksinya langsung karena langsung pada pembuluh darah.
Saya ingin mendapat jawaban dari saudara ya. Saya akan tayangkan gambar ini karena ini memang saya tidak bisa langsung dengan saudara. Kalau kemarin offline, saya bisa langsung bertanya komentar saudara. Tapi saya ingin ini dilihat dulu mana yang saudara setuju, mana yang tidak ya. Saya akan tayangkan, nanti saudara bisa jawab yang mana ini ya. Bagaimana sih persepsi orang terhadap farmasis ya? How do others see us? Us-nya itu farmasis. Ini ya, saudara catat ini nomor 1. Saudara setuju atau tidak? Ya. Nanti saya akan diskusi setelah gambar ini. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ya. Ini judulnya Tell Me How and When to Use Medicine. Saudara setuju apa enggak itu farmasis? Kemudian ini. Ya. Oke. Saya akan stop dulu ini ya. Stop share dulu. Supaya saya bisa diskusi dengan saudara karena ini online saya harus mendapatkan kesimpulan apa saudara ngerti apa enggak. Oke, saya akan tanya satu-satu ini. Ada berapa tadi? Ada berapa gambar? Berapa gambar, Mbak Mufarija? Ada 5 gambar, Prof. Oke. Saudara setuju yang mana? Saudara melihat farmasis gitu ya. Farmasis itu apoteker ya. Ya, Mufarija setuju yang mana? Berarti di antara 5 itu saudara semuanya tidak setuju? Tidak apa-apa, salah kalau tidak masalah ya. Karena saudara mempersepsi farmasis itu sampai saat ini seperti apa? Yang saudara lihat di lapangan atau saudara pengalaman ya. Jadi apa persepsi saudara tentang farmasis? Oke, kalau Mufarija tidak siap, Muhammad Hanif Fakhruddin. Oke. Suara saya terdengar. Iya, dengar. Menurut saya setuju yang nomor 4 dan 5. Tell me how and when to use medicine dan counter prescribing. Oke, ya. Sekarang terima kasih. Sekarang ditaruh Victory Lumban Toruan. Kalau saya juga setuju yang 4 dan 5, Prof. Nah, bagi saya kesannya yang nomor 1 sampai 3 itu sedikit merendahkan gitu, Prof. Satu lagi, Mbak Nabil. Nabil Satria. Oh, Mas ini, Mas Nabil, sorry. Mas Nabil Satria. Ya, Prof. Menurut saya yang gambar nomor 4 sama 5. Oh, itu ya. Ya, sekarang perempuan ini. Naswa Hapsari. Saya sendiri juga setujunya yang gambar nomor 5 terakhir, Prof. Oh, 4 enggak? Kalau keempat itu sebenarnya saya juga setuju sih, cuman lebih setujunya di nomor 5. Oke. Alhamdulillah. Berarti kalau saudara mempersepsikan apoteker seperti itu, dan saudara harus menunjukkan itu nanti ya. Jadi bukan yang merendahkan tadi ya. Oke? Nah, untuk melaksanakan yang nomor 4 dan 5, maka itu diperlukan pharmaceutical care ya. Kita lanjut sekarang. Oke, ini gambar ya. Ini saya akan mengajak saudara dengan gambar saja supaya saudara bisa paham nanti apa sih asuhan kefarmasian. Oke.
Saya beri waktu, ini saya akan tayangkan terus karena tidak mungkin saya lepas gambar ini. Saya beri waktu 5 menit. Saya minta saudara, ada 3 perwakilan mahasiswa yang menjawab. Ini gambar apa? Ya, penjelasannya bagaimana? Saya beri waktu 5 menit ya. Oke, sudah 5 menit. Saya akan stop share ya, supaya saya bisa menanyakan pada saudara. Ramiza Alia Dewa Rasendri. Iya, baik Prof. Dari yang gambar tadi diperlihatkan pada saat di share screen, menurut saya itu adalah seperti gambaran ketika pasien, jadi dia misalkan ada pasien yang dia mencari pengobatan, jadi dia misalkan merasakan gejala-gejala sakit, jadi dia pertama ke dokter dan si dokternya akan melakukan anamnesa dan juga diagnosa. Kemudian ketika sudah melakukan itu, dokter akan memberikan resep obat yang sesuai dengan anamnesa dan juga diagnosanya. Kemudian setelah itu dokter akan memberikan resep obatnya itu kepada apoteker dan apoteker akan melakukan review dan juga menyediakan obatnya. Setelah itu apotekernya akan memberikan obat kepada pasiennya. Memberikan obat kepada pasien dan menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat itu. Dan kalau misalkan nantinya pasien kan sudah menerima dan menggunakan obat, setelah itu baru kalau misalkan pasien mengalami gejala tambahan atau bagaimana gejala tambahan ataupun yang lainnya, itu bisa nanti pasiennya akan kembali lagi untuk mencari advice medis seperti dokter dan nanti akan siklusnya akan sama lagi. Jadi setelah dari dokter akan memberikan resep ke apotekernya dan nanti apotekernya akan memberikan obat ke pasiennya. Oke, ya. Jadi medication adalah sebuah siklus alur kerja yang siklikal, ya kan? Itu alur kerjanya, ya. Medication itu apa? Pengobatan atau obat? Karena ada judulnya itu medication (2) sebuah alur kerja yang siklikal atau berputar, ya kan? Medication apa? Pengobatan, Prof. Pengobatan, ya. Oke, semua setuju ya? Itu gambarnya ya. Oke, saya akan lanjut ya. Sehingga dengan gambar itu tadi maka ada kolaborasinya. Kolaborasi untuk
memanage atau mengelola terapi obat ya. Tapi terapi dengan yang lain, terapi fisio ya atau terapi dengan bedah, ini bukan urusannya farmasi. Jadi farmasis akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan dokter untuk merawat pasien, katakan memberikan obat kepada pasien pada khususnya terapi dengan obat. Karena terapi yang lain juga ada ya, terapi pembedahan, terapi dengan pemijatan atau dengan latihan mekanik ya. Ini bukan urusannya farmasi. Kemudian kalau dilihat gambar ini, di sini saya tuliskan peta hubungan pasien, dokter, apoteker pada proses terapi obat. Proses terapi obat itu sebetulnya sama dengan pengobatan tadi. Proses terapi dengan obat atau disingkat medication. Di sini ada 6 urutan ya. Nomor 1, pasien dan dokter. Kemudian sebaliknya dokter kepada pasien ya. Yang ketiga, apoteker, dokter ke apoteker, bolak-balik ya. Apoteker ke dokter seperti apa. Yang kelima dan 6 ini bagaimana hubungan pasien dan apoteker. Hari ini kita lihat ya. Yang pertama, pasien kepada dokter. Ya. Hubungan pasien dengan dokter yang pertama tadi, pasien meminta. Jadi penjelasannya adalah tadi sudah betul disampaikan ya. Pasien meminta bantuan dokter karena tidak mungkin dia melakukan penetapan kondisi sakitnya, ya, kondisi kesehatan. Untuk menyelesaikan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini disebut problem medis yang dialami oleh pasien itu. Kemudian dokter mengupayakannya. Jadi memang ada timbal balik ya. Kalau pasien meminta bantuan, maka dokter akan mengupayakan penyelesaian problem medis yang dialami pasien dengan memberikan diagnosa dan memberikan terapi dengan menulis resep. Ini terapinya obat. Tentu yang harus diperhatikan sekarang bagaimana dokter dan farmasis ini. Ya. Jadi sebetulnya yang punya pasien siapa tadi? Dokter ya, karena dokter itulah yang menyatakan kesehatan, status kesehatan pasien seseorang. Ini ada gangguan suara, ya. Tolong di-mute ya yang lainnya. Jadi dokter dan farmasis ya. Pada saat dokter menuliskan resep, kemudian resepnya disampaikan kepada farmasis, maka dokter meminta farmasis untuk membuatkan sejumlah obat untuk terapi pasiennya melalui resep. Jadi resep ini dijadikan sebagai media komunikasi profesi ya antara dokter dan farmasis. Oleh karena itu kalau saudara nanti belajar apa itu resep, resep adalah surat permintaan dokter kepada farmasis atau kepada apoteker untuk membuatkan sejumlah obat untuk terapi pasiennya. Pasiennya siapa? Pasiennya dokter. Begitu apoteker menyelesaikan resep, maka obat nanti diserahkan kepada pasien. Pada saat menyerahkan kepada pasien ini menjadi pasiennya apoteker juga, ya. Jadi apoteker tidak mungkin punya pasien sendiri sebelum kita melayani permintaan obat dengan resep. Nah, tapi kalau orang datang permintaannya tanpa resep, maka itu bukan pasien, tetapi customer atau klien. Ya. Jadi istilah pasien ini khusus ditegakkan dulu status kesehatannya oleh dokter, ya, oleh tenaga medis. Setelah resep itu di tangan farmasis, maka farmasis tadi melakukan review dan sebagainya untuk memenuhi permintaan dokter, ya, dengan membuatkan obat karena di dalam resep itu ada dokter meminta obat apa, bentuknya apa, jumlahnya berapa, ya, digunakannya dengan cara apa. Itu yang apoteker harus memberikan keterangan dan penjelasan. Sehingga di sini muncul bagaimana hubungan pasien dan farmasis. Sebetulnya seperti di awal ya, pasien itu kepada farmasis dengan membawa resep itu meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan terapi obat. Ya. Jadi
pasien membawa resep atau mungkin keluarga pasien membawa resep, belum tentu pasiennya ya, untuk dibuatkan terapi obat yang menjadi kebutuhan dia. Nanti saudara bisa lihat di gambar yang beberapa gambar terakhir nanti siapa sih yang menemui apoteker. Kalau dokter jelas yang menemui dokter bukan orang lain, hanya pasien. Ya. Sedangkan yang menemui apoteker ya resep dibawa oleh pasiennya sendiri atau dibawa oleh orang lain atau ya keluarganya pasien. Sehingga karena tadi dimintai bantuan oleh dokter untuk membuatkan obat, maka farmasis membuatkan pasien, ya membuatkan pasien jadinya ya, karena obatnya untuk pasien. Untuk memenuhi kebutuhan terapi yang ditetapkan dokter melalui resep. Dengan gambaran ini, saya berharap saudara memahami betul makna dan fungsi resep. Resep ini adalah alat komunikasi antara dokter dan apoteker untuk merawat pasiennya. Merawat itu artinya memberikan obat, tentu yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien terkait penggunaan obat, ini adalah dua orang, ya, dua profesi, yaitu profesi dokter dan apoteker. Sehingga kalau saudara sekarang mendapatkan pembelajaran juga ada overlap, ya, ada pelajaran untuk dokter, juga ada pelajaran farmasi. Jadi karena apa, saudara nanti akan bertugas bagaimana menjaga keselamatan pasien juga. Untuk apa sih sebetulnya obat itu? Ya. Oleh karena itu sering ya yang memilih pilihan satunya dokter, baru kemudian pilihan duanya apoteker. Tapi sebetulnya ini punya fungsi yang sama, sama-sama tenaga kesehatan. Ya, ini gambarnya ya. Saudara bisa lihat di sini, kalau dokter melakukan anamnesa. Anamnesa ini selalu pada pasiennya langsung. Anamnesa itu apa? Nanya-nanya ya, berkomunikasi dengan pasiennya langsung, menanya keluhannya apa. Kemudian kalau memang masih belum cukup, tentu minta pemeriksaan laboratorium ya. Data laboratorium, data fisik dan data klinik, baru tegak namanya diagnosa. Diagnosa itu adalah status kesehatannya, kondisinya sehat atau sakit, dan sakitnya apa ya, baru resepnya. Jadi yang nyampe ke tangan apoteker ini resep. Oleh karena itu istilahnya bukan anamnesa, karena yang di anamnesa bukan pasien ya. Assessment yang diakses adalah resep, karena resep itu mewakili penulis resepnya, yaitu dokter tadi yang memeriksa, mewakili obat yang ditulis, yaitu farmaseutik ya, kemudian mewakili pasiennya. Sehingga ada assessment administratif, itu kelengkapan resep yang ditulis, kemudian assessment farmaseutik, ya, karena tadi saudara sudah tahu farmaseutik itu apa ya. Farmaseutik itu yaitu identitas obatnya, ada nama, ada jumlah, ada aturan pakainya, ya, ada penjelasan bisa diulang permintaan obatnya ya, atau cukup sekali saja. Kemudian klinik, ini yang harus dilakukan assessment oleh apoteker ya. Cocok nggak obat ini? Sesuai indikasi apa enggak? Bisa digunakan dengan baik atau tidak pasiennya? Ya, bisa menggunakan obat dengan baik. Makanya ada assessment klinik. Nah, dari assessment 3 faktor tadi, administratif, farmaseutik, dan klinik, maka apoteker bisa melihat adakah problem terkait obat yang akan dialami oleh pasiennya. Nah, ini ya konsep asuhan kefarmasian ya, karena obat itu mengandung tadi ada nama, baik generik, dagang, dan kimia, bentuk sediaan, bahan aktif, mekanisme aksi, sampai dengan rute pemakaian dan interaksinya. Pasien ada umur, berat badan, jenis kelamin, gaya hidup ya. Nah, inilah yang mendasari kalau dokter itu nanti asuhan medis namanya, kalau apoteker adalah asuhan kefarmasian. Sehingga ini judul dari gambar ini adalah aktivitas praktisi. Nah, praktisinya siapa? Dokter dan apoteker. Dalam proses diagnosa dan terapi. Jadi yang mendiagnosa adalah dokter, kemudian yang menterapi dua-duanya. Ya, karena dokter yang mengirim, jadi yang melakukan terapi adalah dokter dan apoteker yang menyediakan sarana terapinya. Nah, sekarang saudara lihat,
ya. Ini medication use process. Ya. Kalau tadi medication acyclic workflow. Ini sama-sama medication. Saudara baca 5 menit juga saya beri waktu, ya. Apa bedanya medication di sini dan medication yang tadi, ya. Jadi saudara menerjemahkan medication adalah pengobatan. Maka di sini juga pengobatan. Oke ya, saya tambah satu gambar lagi supaya nanti nyambung ya. Ini. Karena sudah ada istilah di sini asuhan medik dan asuhan kefarmasian. Saya tambah lagi 3 menit ya, supaya saudara bisa lihat gambar yang pertama dan kedua. Kalau saudara masih kurang jelas, saya akan ulang lagi ya. Ini dibaca, dilihat dulu. Kalau perlu saudara foto supaya saudara bisa lihat ini maknanya gambar apa dan gambar yang satunya maknanya. Sudah? Saya akan stop share ya, supaya saudara tahu. Perlu gambar lagi, enggak kan? Oke. Saya akan mulai pada Nurina Najmi Alisa. Gambar yang pertama tadi, tentang medication use process. Apa yang saudara tangkap dari gambar itu? Baik, Prof. Yang saya tangkap dari slide medication use process, proses penggunaan obat sendiri adalah
Yang pertama adalah prescribing atau meresepkan, di mana di sini ada mengevaluasi pasien dan memilih obat yang benar untuk pasien tersebut. Kemudian ada proses transcribing atau menyalin dan mendokumentasikan resep. Kemudian ada dispensing, yaitu mengonfirmasi resep yang sebelumnya sudah disalin. Kemudian ada proses administrasi, di mana itu mereview kembali resep yang diorder. Kemudian yang terakhir ada monitoring yaitu melihat report dari penggunaan obat pasien tersebut. Oke, terima kasih ya. Nanti Mas Fahad, gimana Mas Fahad? Medication use process. Menurut saya yang gambar yang di awal yang tadi itu yang medication siklus medikasi itu bagaimana pasien mulai dari sakit terus mendapatkan obat. Terus perbedaan dengan yang medication use process ini, di use process ini lebih ke peresepan dan nanti memonitoringnya. Begitu dari saya, Prof. Oke. Mbak Duanti Tessa Afrilika. Baik, Prof. Menurut saya untuk yang gambar ini, dari yang poin 1 itu prescribing, jadi di sini adalah tugasnya dokter yang pertama mengevaluasi kondisi dari pasien tersebut, lalu setelah mendiagnosa, dokter memilih obat yang sesuai dengan hasil diagnosis. Yang selanjutnya adalah dokter mempertimbangkan obat yang telah dipilih sesuai dengan mungkin pasien tersebut memiliki alergi atau apapun itu. Yang selanjutnya adalah dokter meresepkan obat. Untuk yang poin kedua, transcribing atau documenting ini adalah menyalin resep lalu dikirimkan ke apoteker. Untuk yang poin ketiga, dispensing ini adalah apoteker memeriksa kembali resep yang telah diterimanya. Setelah itu, mungkin jika ada yang ketidakjelasan atau perbedaan dapat menghubungi dokter. Selanjutnya, tugas apoteker adalah menyiapkan obat dan juga mendistribusikan obat tersebut. Terus yang nomor 4 adalah administering, yaitu meninjau resep, apakah resep dan juga obat yang telah dibuat oleh apoteker sudah benar, lalu diberikan kepada pasien. Yang kelima adalah monitoring atau mengevaluasi dan juga memantau obat tersebut. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, terima kasih lebih lengkap Duanti ya. Berikutnya pada gambar yang berikutnya ya. Gambar yang ada asuhan medis dan asuhan farmasian, Mbak Amanda Ramadhani. Prof, mungkin menurut dari yang saya pahami, dokter itu memberikan asuhan medik kepada pasien. Jadi dokter memberikan keputusan diagnosa dan pemilihan farmakoterapeutika yang cocok untuk penyakit apa yang dialami pasien. Kemudian untuk farmasi sendiri, farmasis itu memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien, mulai dari keputusan cara penggunaan obat, resiko kesehatan, kebenaran informasi dari farmakoterapeutika sendiri. Untuk hubungan dokter dengan farmasis itu mungkin lebih ke membenarkan informasi farmakoterapeutika untuk yang benar untuk diberikan kepada pasien. Mungkin itu. Oke. Tambah lagi Mbak siapa ini?
Nindya Ayu Arisanti. Ya, Prof. Dari yang saya pahami di sini untuk gambar kedua, asuhan medik itu hanya diberikan dari dokter kepada pasien, dan untuk asuhan ke farmasi hanya diberikan dari farmasis kepada pasien. Untuk asuhan medis sendiri dari dokter kepada pasien tadi, seperti yang disebutkan, meliputi keputusan diagnosa dan juga pilihan farmakoterapika yang tepat untuk pasien. Kemudian dari farmasis kepada pasien sendiri, untuk asuhan kefarmasiannya adalah meliputi keputusan cara penggunaannya, kemudian meninjau resiko kesehatannya, juga menganalisis kebenaran informasi farmakoterapika yang diberikan kepada pasien. Kemudian di sini ada tanda panah antara dokter dan farmasis yang keduanya menandakan bahwa dokter dan farmasis saling berkoordinasi untuk memberikan obat yang tepat untuk pasien sehingga bisa memberikan kesembuhan kepada pasien. Kurang lebih seperti itu, Prof. Iya. Ya, paling tidak saudara sudah membaca itu. Ntar saya akan ulas kembali. Ya. Nih, ya. Kalau gambar yang ini, gambar yang sebelumnya. Nah ini ya. Ini adalah proses penggunaan obat. Apa artinya? Kalau saudara membaca medication, sama-sama kata medication, ya. Medication use process, dan tadi medication .2, cyclic workflow. Ini jangan terus diterjemahkan kata per kata. Ini yang saya katakan, saudara membaca sebuah kalimat atau sebuah paragraf, ya. Ini saudara berpikirnya jangan tekstual, tapi kontekstual, dari lingkup. Kalau berbicara medication use process berarti ini apa? Proses penggunaan obat. Medication menjadi kata benda. Ya, tapi begitu medication is, ya, medication itu berarti apa? Proses pengobatan, kan jadi seperti itu. Pengobatan ini juga apa? Awalan pe, akhiran an, ini juga kata benda, ya. Ya. Atau proses pengobatan, proses penggunaan obat mestinya, ya kan? Jadi medication use process ini proses penggunaan obat. Tapi kalau tadi pengobatan dengan penggunaan obat sama enggak? Dalam konteks ini rasanya pengobatan itu adalah terapi dengan obat, ya kan? Medication use menggunakan obatnya. Dimulai dari tadi prescribing, ini dilihat ya, prescribing siapa yang membuat? Dokter, ya. Kemudian transcribing, nah documenting, ini juga masih dokter menulis dan mengirimkan pada farmasis, transmit to pharmacy. Ya. Kemudian dispensing yang melakukan review, yang namanya review prescription order. Jadi tulisan dokter itu namanya prescription order. Sehingga kalau saudara praktikum, dulu namanya praktikum preskripsi, seolah-olah praktikum resep. Praktikum menyiapkan obat yang diresepkan. Ya. Kemudian administering, review prescription order juga, tapi untuk mengkonfirm transcription, ya, confirm transcription. Sama ini mengkonfirm, tapi di sini kalau dispensing adalah kontak prescriber for discrepancy, ya, misalnya ada sesuatu, tapi ini review, warning, interaction, and allergy, ya. Karena ini dipakai, mau digunakan. Dispensing itu masih disiapkan untuk dibuat dan nanti diserah. Pada administering ini digunakan, sehingga sebelum menggunakan direview, ada interaksi atau kan ada ketentuan misalnya selama minum obat ini tidak boleh memegang kendaraan, katakan tidak boleh berkendara, ya dah, atau ada alergi. Nah ini warning juga harus dilihat. Nah, kemudian evaluasi daripada pasiennya, bagaimana baru diserahkan. Jadi ini di sini yang bertanggung jawab siapa? Kalau di rumah sakit ada nurse, ya, ada perawat. Ya. Nah yang dimonitor adalah assess patient response to medicine. Jadi yang dimonitor bagaimana dampaknya kepada pasien, makanya assess, ya, assess ini menilai respon daripada pasiennya terhadap obat. Kemudian membuat report, laporan dan hasil, ya, laporan hasil yang dalam bentuk dokumentasi. Siapa saja
ya yang mulai menulis resep, kemudian apotekernya ini contohnya nih, yang pakai stetoskop, kemudian yang pakai simbol RX ya, kemudian juga ada perawat di situ ya. Jadi semua yang akan memonitor adalah semua yang terkait tenaga kesehatan yang terkait dalam perawatan pasiennya. Ya. Kemudian yang ini. Jadi apoteker dan dokter ya. Kalau dokter ini melakukan asuhan medis, apa sih asuhan medis itu? Asuhan medis itu mulai keputusan mendiagnosa, tapi sebelum diagnosa tentu dia ada anamnesa ya. Keputusan diagnosa dan pilihan farmakoterapeutik. Farmakoterapeutik sebetulnya farmakoterapi atau drug terapi, terapi dengan obat. Ini dinamakan asuhan medis. Keputusan diagnosa. Sedangkan asuhan kefarmasian adalah keputusan juga. Jadi sama-sama keputusan. Ini yang namanya profesi. Keputusan tentang cara penggunaan obat, risiko kesehatan yang dialami selama minum obat, dan kebenaran informasi farmakoterapeutik juga. Jadi ada kata kunci yang sama yaitu farmakoterapeutik antara dokter dan dokter. Cuman keputusannya beda-beda sehingga namanya kalau ini asuhan kefarmasian sedangkan ini asuhan medis ya. Dengan dua asuhan ini maka pasien akan mengalami kesembuhan. Ya, ya kalau di sini apa kenapa warnanya ini kok garisnya penuh, sini putus-putus. Kalau dokter pasti ketemu pasien sendiri, ya, tidak mungkin diwakilkan. Ya. Kecuali memang pasiennya tidak bisa datang sendiri, biasanya dokternya yang mendatangi pasien. Tapi tetap langsung dengan pasiennya karena harus diperiksa. Ya. Bagaimana dengan telemedicine? Ya, itu ada caranya sendiri ya. Kemudian farmasis kenapa putus-putus? Karena yang ditemui farmasis resep ya, belum tentu resep dan pasiennya. Bisa saja resep dibawa oleh orang lain. Jadi makanya gambarnya putus-putus ya. Jadi ini yang menggambarkan mulai kenal ya apa itu asuhan kefarmasian. Sehingga definisinya di sini ya, pharmaceutical care adalah konsep sentral pada caring for the patient ya. Jadi sentral konsep pada asuhan pasien. Makanya di sini dikatakan pharmaceutical care as a concept has moved the pharmacy profession from primarily focus on the product, yaitu drug itself, to patient drug therapy, dan how it should be optimized for individual patientnya. Jadi di sini dikatakan pharmaceutical care adalah konsep yang bergerak dari fokus pada produk ya. Siapa yang bergerak? Praktek profesi. Jadi profesi farmasi itu dulunya fokusnya pada produk atau pada obat itu sendiri menjadi pada pasien yang akan menggunakan obat. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pasien itu terhadap penggunaan obat. Itulah pharmaceutical care ya. Original definition dari konsep pharmaceutical care itu dipublish oleh Hepler dan Stratt pada tahun 90. Di mana dinyatakan pharmaceutical care is the responsible profession of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve patients' quality of life ya. Jadi kalau tadi dikatakan untuk menghasilkan optimal, hasil yang optimal dari pasien yang menggunakan obat yang diterima ya kan. Sebetulnya di tahun 98 ya kan, di Minnesota ya, itu juga sudah diterapkan ya. Konsepnya 90 ya. Sehingga pada mulai tahun 98 patient center dan underline that practitioner farmasis ya. Jadi patient center yang dilakukan oleh farmasis menjadi penanggung jawab dari terapi obat bagi pasien. Sehingga penjelasannya lebih lanjut, pharmaceutical care is a practice, di mana praktisi mengambil tanggung jawab untuk keperluan pasien terkait obat. Nah ini, kebutuhan pasien terkait obat, nanti kita
identifikasi apa kebutuhannya. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab, sebuah komitmen yang bisa diaudit ya, accountable. Dalam rangka praktek ya, in the course of this practice ya. Jadi pada praktek ini tanggung jawab tanggung jawab terapi obat yang disediakan untuk ya, jadi menyediakan tanggung jawab pada terapi obat. Jadi apoteker ini penanggung jawabnya. Untuk tujuan apa? Mencapai hasil yang positif, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Kemudian di sini dikatakan kalau memang optimize medicine use and improve health outcome, maka filosofi pharmaceutical care practice terdiri dari 4 elemen ini. Apa sih filosofi itu? Ya tentu saudara dibuka nanti gadgetnya, dicat ya. Filosofi ini adalah saudara kenal tentu filosof Aristoteles ya, kemudian siapa Ibnu Sina ya. Itu sebetulnya konsep berpikir ya. Jadi filosof itu konsep berpikirnya adalah satu logik ya. Filosofi ini kan cinta kepada kebijaksanaan. Filos itu cinta, Sophia itu atau sophos itu kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana jadinya ya. Kenapa dia bijaksana? Karena berpikirnya luas, berpikirnya logik, sistematik, radikal sampai ke akar-akarnya ya, dan universal. Jadi orang yang berpikiran luas, dalam ya, itulah filosofi. Sehingga secara luas dan dalam praktek pharmaceutical care ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah kebutuhan sosial untuk menurunkan atau mengurangi kesakitan terkait obat dan kematian terkait obat yang dikaitkan dengan penggunaan obat. Ya. Jadi apa artinya kalimat ini? Bahwa jangan sampai orang minum obat mak tambah sakit atau malah ada kematian. Jadi intinya jangan sampai salah obat. Ya. Kemudian yang kedua, social need juga, kebutuhan sosial yang ditemui oleh visi ya. Jadi kebutuhan sosial yang ditemui ataupun dipenuhi. Met itu ya ditemui dan dipenuhi. Ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, menyelesaikan dan mencegah problem terkait obat. Jadi jangan sampai terjadi problem. Apa problemnya tadi? Sakitan, kematian. Tapi secara spesifik problemnya itu hanya ada 8, jangan sampai salah dosis, jangan sampai ada interaksi yang merugikan, jangan sampai ada tidak mampu menggunakan. Nah, oleh karena itu ini harus dipilihkan bentuk sediaan yang seperti apa. Misalnya kalau anak-anak ya jangan diberikan kapsul, tablet ya, mungkin masih sirup ya, apalagi masih bayi. Kalau bayi berikan obat tetes. Jadi ini sebetulnya problem terkait obat ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan ini menyediakan patient center konteks. Jadi kok konteksnya atau lingkupnya yang di cover adalah pasiennya, berfokus pada pasien, sentralnya pada pasien. Which means that practitioner working for the patient directly. Jadi langsung bekerjanya pada pasien. Yang terakhir atau yang keempat adalah caring. Caring itu peduli. Bisa merawat, bisa peduli, di mana praktisi menghabiskan waktunya untuk menilai, membuat rencana asuhan, dan melakukan follow up on the patient. Seperti tadi, medication use process kan ada monitoring and follow-up. Ya. Jadi itulah komponen yang pokok dari asuhan kefarmasian. Pharmaceutical care, nah ini kalau mau dikatakan adalah filosofi of patient care delivery system. Ini sebuah sistem termasuk di dalamnya designing, implementing, and monitoring therapeutic plan. Ya. Jadi mendesain, mengimplementasikan, dan memonitor rencana terapi yang tujuannya adalah achieve definite outcome, yaitu improve
patient's quality of life. Nah, apa bedanya pharmaceutical care dengan clinical pharmacy? Nah, clinical pharmacy adalah essential component in the delivery of pharmaceutical care. Jadi sebetulnya intinya clinical pharmacy itulah komponen esensial dari praktek atau bagaimana kita mendeliver pharmaceutical care tadi. Sehingga definisinya pharmaceutical care didefinisikan sebagai responsible provision, penyediaan tanggung jawab tentang terapi obat untuk tujuan tertentu, tujuan terapi tertentu yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup. Outcome-nya apa? Ini outcome dari asuhan kefarmasian, karena memang ada obat yang digunakan tentu disease-nya akan sembuh atau penyakitnya sembuh, akan ada eliminasi atau pengurangan gejala, akan ada pelambatan ya atau penghentian proses penyakit, jadi tidak tambah parah atau tidak terjadi komplikasi, dan memprevent disease atau mencegah penyakit ataupun gejala. Ini sehingga saudara harus paham betul obat-obat yang diberikan kepada pasien ini outcome-nya seperti apa. Oleh karena itu, dengan konsep asuhan kefarmasian yang sudah diterangkan itu, utamanya adalah apa? Saudara paham betul tentang obat. Kalau tidak paham tentang obat dan penyakit, ya karena makanya saudara mendapat pelajaran patofisiologi juga, patologi, fisiologi, ya, farmakologi. Nah, ini pelajaran kedokteran sebagian yang saudara tentu harus dapatkan karena ini memang related dengan penjelasan bagaimana penggunaan obat dengan benar, ya. Sehingga fungsi dari pharmaceutical care adalah mengidentifikasi potensial drug-related problem dan aktual, jadi yang terjadi ataupun yang masih potensi, ya. Kemudian menyelesaikan aktual, ya, problem yang sudah terjadi, dan memprevent, mencegah yang potensial ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi itu tujuan dari atau fungsi pharmaceutical. Pharmaceutical care is important element of healthcare and should be integrated. Jadi kita tidak bisa praktek pharmaceutical care itu sendiri. Tentu bersama-sama healthcare yang lain, ya. Makanya tadi pada medication use process di situ ada dokter, ada pharmacist, ada nurse, ya. Jadi tidak mungkin praktek sendiri. Should be integrated with other element of healthcare. Pharmaceutical care is however provided for direct benefit of the patient, and the pharmacist is responsible directly to the patient of that care, ya. Sehingga kalau pharmacist care maka no matter where, ya. Jadi ini betul-betul contoh, ya, bahwa RX ini biasanya simbolnya farmasi, ya. Jadi yang pakai jas putih ini adalah farmasis, ya. Itu gambaran bagaimana asuhan kefarmasian ini dilaksanakan. Di Indonesia bagaimana? Ini saya berikan contoh supaya saudara ini bukan bersifat teori lagi, tetapi memang diimplementasikan. Contoh di sini di Indonesia ada yang namanya standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, ya. Ini oleh Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan dikeluarkan tahun 2020, ya. Ini kenapa di Indonesia juga ada, walaupun tahun 90 di Amerika mulai, ya. Di Indonesia tahun berapa? Ya tulisannya sih 2020, tapi secara eksplisit sebetulnya sudah tertulis di dalam regulasi sejak tahun 2007 kalau tidak salah, ya. Ya, tadi kan 2020 standarnya muncul. Kenapa sih pharmaceutical care ini ada? Karena ada kejadian, ya, diperkirakan lebih 1 juta kematian pasien meninggal karena kesalahan penanganan yang dapat dicegah. Ya, mestinya tidak terjadi. Ya, di Amerika sampai 1 juta kematian yang dapat dicegah. Di Eropa 150 kematian yang dapat dihindari per minggu. Nah, Indonesia bisa apa enggak? Makanya tadi dikatakan jangan sampai terjadi drug-related morbidity ataupun drug-related problem,
drug-related mortality. Jadi kalau ini yang kematian itu kan mortality, tidak boleh terjadi itu. Ya. Di Eropa sudah bisa dicegah, di dunia bisa dicegah. Di Indonesia apakah ada? Bagaimana dengan di Indonesia? Ini sayangnya ini ya, tidak punya data. Atau baru 118 rumah sakit yang melaporkan insiden. Tapi berapa insidennya yang bisa dicegah? Ini belum kelihatan. Karena Indonesia budaya melapor, ini masih perlu ditingkatkan. Ini yang melatar belakangi kenapa harus ada standarnya. Kemudian perubahan paradigma keselamatan pasien. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini juga punya ketentuan tentang pengaturan keselamatan pasien. Jadi keselamatan pasien di rumah sakit, keselamatan pasien di pelayanan primer, keselamatan pasien di komunitas atau publik, ini menjadi pemikiran. Ya. Bukan hanya di rumah sakit, di komunitas juga begitu. Misalnya di apotek kita memberikan obat juga harus ada monitoring. Supaya apa? Keselamatan pasien ini menjadi concern utama dari tenaga kesehatan. Kemudian kalau di Indonesia ya program Indonesia Sehat. Ini ada paradigma sehat, ada penguatan yang pelayanan kesehatan dan JKN. Ini program Indonesia Sehat. Kenapa namanya Indonesia Sehat? Karena memang paradigmanya paradigma sehat. Artinya pengarus utamaan kesehatan dalam pembangunan ya. Jadi ini mainstreamnya ya. Yaitu promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan. Karena yang dimaksud dengan paradigma sehat itu berpikir pendekatannya harus sehat. Jadi jangan sampai jatuh sakit. Itu sudah mulai dicanangkan. Makanya di Indonesia itu mestinya mulai, kalau lihat programnya dulu tahun 2010, itu Health for All. Ya. Jadi mestinya 2010 itu sudah dicanangkan, dan harapannya 2019 mestinya sudah semuanya masuk JKN, ya, atau Universal Health Coverage. Ini kalau yang utama adalah promosi kesehatan, promotif preventif, ya maka indikatornya kota sehat, kecamatan sehat, desa sehat. Jadi jangan sampai jatuh sakit, intinya begitu. Ya. Upaya sedia payung sebelum hujan itu lebih utama. Ya. Kalau dulu zaman sebelum tahun 2010 itu anggaran pemerintah selalu untuk menyiapkan dana untuk terapi ya. Tapi sekarang juga sudah mulai ada dana untuk supaya tetap sehat, makanya ada asuransi. Jadi kesehatan itu sebuah investasi, makanya ada asuransi kesehatan ya. Jadi tidak nunggu sakit baru bayar, tapi sebelum sakit bayar premi dulu supaya pada saat sakit sudah siap ya. Ini yang akhirnya muncul pada JKN. Kenapa saya terangkan seperti ini? Kira-kira peran apoteker di mana? Nih, mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat ya. Mulai edukasi hidup sehat, kualitas lingkungan, pencegahan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat, peningkatan perilaku sehat, peningkatan aktivitas fisik ya. Dan farmasis di mana? Nanti sebentar kita lihat ya. Ada regulasinya, program peningkatan akses sarana prasarana, program peningkatan ini di Indonesia ya. Jadi kalau saudara nanti menjadi tenaga kesehatan, regulasinya sudah siap untuk apa? Mengawal saudara ya untuk melakukan. Nah, kemudian ini JKN yang dinamakan Universal Health Coverage, mestinya 2019 itu sudah semuanya tercover ya, tapi sampai saat ini mungkin masih 90% yang tercover. Nah ini, apoteker di mana? Melakukan praktek kefarmasian yang profesional dan bertanggung jawab yang namanya pharmaceutical care ya. Yaitu dengan menjamin ketersediaan obat dan nakes yang bermutu di fasilitas kesehatan dan sampai dengan menjamin kebenaran penggunaannya ya. Jadi menjamin ketersediaan dan menjamin kebenaran penggunaan. Jadi pembelajaran pharmaceutical care ini memang mutlak diberikan karena memang saudara sudah ada portal regulasinya. Sehingga pelayanan kefarmasian dalam konteks pelayanan kesehatan ya, yang tadi must be integrated atau should be integrated, maka kelihatan di sini
Di sini ada pasien ya, ada farmasi, ada hospital, ada laboratorium, ada primary care, ada spesialis. Farmasi tidak akan lepas sebagai bagian dari healthcare tadi. Kemudian setiap tenaga kesehatan perlu kompetensi yang memadai, makanya saudara belajar di prodi farmasi, saudara harus ada uji kompetensi karena diharapkan semua tenaga kesehatan yang menangani pasien itu punya kompetensi. Dalam melaksanakan pelayanan diperlukan standar pelayanan. Ini pengetahuan teknisnya diperlukan, maka ada ilmu komunikasi yang juga diperlukan. Ya karena untuk melaksanakan asuhan kefarmasian maka komunikasi menjadi mutlak diperlukan ya. Dan apoteker di puskesmas hanya 3, manajerial, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, kemudian klinik yang tadi pelayanan farmasi klinik, yang intinya adalah itu esensial dari pharmaceutical care. Kemudian public health, peran serta di masyarakat dalam upaya promotif preventif. Jadi ini regulasinya sudah ada, ini untuk puskesmas. Saya harapkan saudara baca juga nanti untuk apotek, untuk rumah sakit. Ini wawasan bagi saudara supaya apa? Saudara termotivasi bahwa saya harus belajar obat dengan baik karena pada ujungnya saya harus menjelaskan dengan benar ya. Nah, kemudian untuk itu semua perlu komunikasi enggak? Perlu karena tadi adalah salah satu kompetensi utama adalah teknis dan komunikasi. Teknis itu ya teknis tentang bagaimana membuat obat sampai dengan menerangkan bagaimana mekanisme kerjanya dan di mana. Kemudian communication ya. Kata komunikasi ya. Itu berasal dari bahasa Latin yang nanti bisa dicek ya communicare tulisannya ya. Maka artinya apa? To share, untuk berbagi. Ya. Communication can be defined as purposefully and actively exchanging information between 2 or more people to convey or receive the intended meaning through a shared system of sign and symbol. Ya. Jadi ini ada gambar lagi ya, saudara harus lihat ini. Nah, sebentar sesudahnya ada gambar ya. Apa definisi komunikasi? It's the art of transferring or exchanging information, ideas, or thought easily and correctly. Jadi sebetulnya, saudara, komunikasi itu adalah seni atau teknologi mentransfer atau melakukan pertukaran informasi atau ide ataupun pikiran. Ini kuncinya, secara mudah dan benar. Ini penting ya. Berarti komunikasi ini betul-betul menjadi apa yang mau dikomunikasikan. Nah, untuk asuhan kefarmasian, komunikasinya mesti tentang obat dan penyakit. Ya. Berarti saudara, untuk melakukan asuhan kefarmasian, obatnya harus paham, penyakitnya juga harus paham. Lebih difahamkan lagi, karena saudara farmasis, obatnya yang utama. Ya. Tapi obat tidak akan ada gunanya kalau tidak untuk terapi tadi. Kan bergerak dari drug itself menjadi patient drug therapy. Melalui bahasa verbal dan non-verbal. Ini gambarnya. Nah, ini saya beri waktu 5 menit supaya saudara bisa memaknai gambar ini apa. Ya. Saudara disiapkan ya, saya beri clue ya. Sender itu siapa, receiver itu siapa dalam konteks asuhan kefarmasian ya. Kemudian covert and covered messages ya, itu apa?
Saya beri tambahan waktu 5 menit, 10 menit, saudara bisa buka gadgetnya, supaya masing-masing istilah yang ada di gambar itu saudara mengerti. Ya. Saya beri waktu 10 menit untuk sekalian melihat apa yang dimaksud covert dan overt messages. Ya. Kemudian message-nya apa pada asuhan kefarmasian, komunikasi asuhan kefarmasian. Saya beri waktu 10 menit.
sudah. Lanjut ya. Saya akan stop share ya. Adiba Rahmah. Adiba Rahmah Salsabila. Ada enggak ini? Ada, Bu. Ya, coba sender itu pada saat kita melakukan asuhan kefarmasian, sendernya siapa? Farmasis. Oke. Di situ punya cultural norm gitu ya. Apa sih cultural norm itu? Kayak norma besarnya mungkin, Bu. Norma budaya ya kan memang masing-masing. Kalau saya katakan kebetulan suku Jawa gitu ya, punya cultural norm. Jadi kalau komunikasi ya tentu beda dengan orang luar Jawa, orang Batak misalnya ya. Ini punya. Receiver juga punya cultural norm. Ini juga perlu dipertimbangkan bagaimana berkomunikasi. Kemudian berikutnya ada proses thinking ini. Proses thinkingnya apa? Untuk sender. Kalau kita berbicara tentang obat. Karena tadi komunikasi itu easily and correctly, kan begitu ya? Easily dan correctly. Berarti apa? Walaupun sekarang nggak bisa dijawab, kita harus paham betul tentang obat yang akan kita komunikasikan. Karena di situ ada overt dan overt convert dan overt messages ya. Jadi ada yang disembunyikan, ada yang harus disampaikan. Ya. Karena komunikasi itu tidak boleh membuat kegaduhan ya dah. Orang jadi takut, nggak boleh ya. Komunikasi itu harus memberikan makna antara message yang dikirim oleh sender diterima sesuai dengan maksud daripada sender mengirim message itu. Ya. Oke ya. Bisa dibayangkan itu kira-kira. Receivernya siapa? Pasien kan ya? Ya. Jadi apa kira-kira kesimpulannya dari gambar itu? Jadi komunikasi itu perlu dua arah antara farmasis dan pasien. Farmasis itu memerlukan tadi salah satunya ada norma budaya, proses berbicara gitu, dan emosi untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Sebetulnya yang utama ya message-nya itu kan ya. Jadi komunikasi itu yang utama adalah message-nya, kemudian metode menyampaikannya, termasuk ada cultural norm itu akan mempengaruhi metode menyampaikannya. Ya. Kemudian ada body language ya. Ada word and sounds ya. Ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya kepada Mas Roy ya, Roy Ardian Saputra. Apa yang saudara tangkap dari gambar komunikasi proses tadi? Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Adiba terkait dengan sender dan receivernya. Mungkin saya ingin menjawab dari segi kemampuan dari apoteker untuk melakukan asesmen kepada pasien sesuai dengan keadaan pasien begitu. Artinya jika pasien itu memerlukan mungkin pemahaman yang terlebih dahulu secara sederhana, mungkin kita sampaikan secara sederhana dulu gitu. Nah, karena ditakutkan jika informasi yang kita sampaikan terlalu ilmiah, pasien kurang bisa mengerti dan maksud yang kita sampaikan. Jadi menurut saya adaptasi dengan berbagai pasien itu menurut saya cukup penting begitu. Jadi kita tidak bisa memberikan asesmen itu menyamaratakan. Jadi penyesuaian itu menurut saya cukup penting. Ya, setuju ya. Jadi memang kita memperhatikan siapa receiver kita, ya kan? Sehingga bahasa yang diberikan atau istilah yang diberikan kita harus menyesuaikan supaya komunikasi atau pesannya nyampe. Yang utama
kita memahami betul karena komunikasinya itu terkait terapi obat, ya kan? Maka obatnya menjadi penting untuk dipahami dengan baik. Ya, karena yang disampaikan itu bukan bahasa ilmiah gitu ya. Bahasanya yang sesuai dengan siapa penerimanya. Oke? Yang lain ada bedanya dengan yang disampaikan Mas Roy? Ada yang berbeda? Christina Aprilia. Baik, Prof. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Adiba dan Roy tadi. Lalu bahwa untuk berkomunikasi dengan pasien itu kita harus mengerti kondisi pasien itu seperti apa. Jadi dalam berkomunikasi pun kita harus menggunakan pemilihan kata yang mudah diterima oleh pasien sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik oleh pasien. Oke, ya. Oke, yang lain sudah sama? Kalau sudah sama, saya akan menyampaikan slide berikutnya ya. Ini slide terakhir ya. Kenapa saya sampaikan soal slide yang terakhir ini yang komunikasi antara farmasis dan pasien. Mana yang pasien, mana yang farmasis. Ya. Dan latar belakangnya ini memang di tempat praktek ya. Jadi sebetulnya apa makna dari gambar ini yang saya sampaikan? Saudara harus major atau saudara harus menguasai atau mastery di bidang obatnya ya. Obat untuk terapi ya. Ini yang diharapkan. Oleh karena itu, sebagai kuliah yang pertama ini, saya meminta pada saudara, karena ini masih semester 3 ya, saudara harus mulai makin termotivasi untuk belajar tentang mata kuliah yang terkait dengan obat tadi ya. Entah itu farmaseutik, entah itu farmakokinetik nanti, entah biofarmasi ya. Itu betul-betul supaya saudara paham tentang obat karena saudara harus menjamin ya bahwa obat yang diterima pasien itu betul-betul sesuai indikasi ya, efektif, aman dan pasien bisa menggunakan dengan benar dan baik ya. Sehingga pengantar ini ya, konsep asuhan kefarmasian itu nanti pada tingkat profesi saudara akan melaksanakan betul itu apalagi di praktek kerja profesi. Dan diuji kompetensi juga akan diuji hal-hal yang terkait dengan praktek asuhan kefarmasian dan substansi obatnya. Sehingga kalau saya tanya kimia dari obat, struktur kimianya ataupun karakteristik fisik kemisnya itu juga harus dipahami. Saya berharap kuliah hari ini bisa memberikan motivasi pada saudara untuk belajar lebih baik. Kira-kira nyampe apa enggak hari ini? Apa yang saya sampaikan tentang asuhan kefarmasian dan komunikasinya akan memberi semangat saudara enggak? Makin belajar obat lebih baik. Muhammad Taufik, saya minta pendapat ini. Kuliah hari ini dengan gambar yang saya harapkan lebih bisa memotivasi saudara belajar lebih baik tentang obat. Muhammad Taufik. Elsa Karistawardhani. Iya, Prof. Iya, Pak. Kalau menurut saya sih materi hari ini bisa lebih bikin saya jadi lebih tahu gitu loh gimana nanti kalau misalkan udah jadi apoteker, bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan informasi ke pasiennya, gitu-gitu sih, Prof. Jadi menurut saya semakin menambah semangat.
Ya, karena begini ya katanya filosof ya. Man is a curious animal, ya. Jadi manusia itu adalah binatang yang curious, ya. Curious itu apa sih? Curious itu apa? Penasaran. Ya, penasaran, oke, ya. Jadi kalau saudara tidak penasaran, berarti curiousnya hilang. Berarti apa? Man is animal, kan jadi begitu ya. Jadi tolong rasa curiosity ini memang harus dipelihara. Karena pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang membuat peserta didiknya menjadi makin curious, ya, makin penasaran untuk belajar dan belajar. Saya harap karena saudara di farmasi, ya, yang diasuh juga pasien yang menggunakan obat, berarti apa? Ya, pasiennya dipahami dengan cultural norm tadi yang Mas Roy sampaikan, kita harus memahami, tapi yang thinking proses, nah thinking prosesnya ini apoteker juga harus menyiapkan thinking tentang apa, ya, tentang obat dan terapi, ya, obat dan penyakit yang akan diterapi oleh obat. Saya kira itu pesan yang bisa saya berikan pada saudara. Masih ada pertanyaan? Katanya komunikasi itu kalau tidak ada feedback, kayaknya komunikasinya tidak berhasil. Saya minta feedback ini. Tapi feedbacknya tadi ya menambah motivasi atau menambah curiosity saudara untuk belajar. Tapi feedbacknya apa? Kalau tidak ada yang bertanya, itu termasuk feedback, tidak ada pertanyaan, artinya paham ya. Karena dua hal. Feedback itu bertanya untuk lebih paham, tapi kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulannya paham. Mudah-mudahan itu. Ya, Mas Nabil, tidak ada pertanyaan, artinya sudah paham. Muhammad Nabil. Ya, saya sampai sini cukup paham. Baik, paling nanti saya baca ulang lagi. Oke, ya. Oke, saya mau menyapa lapisan yang ketiga. Kalista Alivia Rahmah. Ada orangnya ini. Ada Pak Kalista? Ada, Prof. Maaf banget. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sepertinya, Prof. Kalau tidak ada, berarti paham ya? Insya Allah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri kuliah ini lebih cepat ya. Mestinya ada waktu setengah jam lagi ya. Kalau saudara tidak ada pertanyaan, saya anggap saudara sudah memahami ya, dan materinya sudah selesai. Dengan gambar-gambar itu, ternyata saudara lebih cepat memahami ya. Mudah-mudahan ke depan saudara lebih baik belajar, dan minggu depan saya akan lanjut lebih intens, lebih dalam ya, dengan contoh obat langsung. Sampai semester 3 ini saudara sudah mengenal berapa macam obat, supaya contohnya cocok dengan yang sudah saudara pelajari. Mbak Esterana Naulita Sidabutar. Sampai semester 3 yang sudah dikenal obat, nama obat apa saja? Ya, Mbak Esterana, ya. Mana tadi? Esterana, ya. Panggilannya apa? Naulita. Masih di mute, Mbak. Mbak Esterana, dengar nggak? Mbak Esterana ada? Ya, ada itu, tapi enggak dengar. Izin, Prof.
dari Esther Ya. katanya lagi nge-lag device-nya, Prof. Mau ngomong tapi nge-lag, Prof. Oh, lah itu mungkin Tertunda. masih di mute itu. Enggak, bukan karena di mute. Masih di mute itu. Oke. Kalau gitu Mbak Maurin. Nah, Maurin Rahmaulia. Oh, ini ya sih. Mbak Maurin. Ya, Maurin. Iya, untuk obat saya pelajari sampai ini misalnya ada amoxicillin, ada odipin, ada paracetamol, ibuprofen, ada cetirizine, itu ada paracetamol dan lain-lain. Sampai semester ini memang sudah kenal amoxicillin ya, amlodipin, apalagi? Amoxicillin, amlodipin, paracetamol ya. Di mata kuliah apa itu dikenal obatnya itu? Karena besok saya berikan contoh ya, saya berikan contoh sederhana untuk memahami itu. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri kuliah hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat sehingga minggu depan kita bisa bertemu. Mudah-mudahan online, bukan online ya, offline aja. Hari ini kita online itu karena apa? Karena tempatnya dipakai. Iya. Iya, Prof. Betul. Siapa PJ-nya siapa ini? Mas? Saya, Prof. Rama, Prof. Rama. Kadarisman, Prof. Oh, Kadarisman, ya. Jadi memang karena dipakai itu ini, ya. Betul, Prof. Sebenarnya offline aja ya minggu depan, karena kalau online itu sekarang sudah tidak kondusif lagi ya. Oke, sampai ketemu depan ya. Izin, Prof. Masih ya. ada yang mau bertanya sepertinya. Iya, silakan. Permisi, Prof. Tadi saya mau bertanya yang overt dan covert message yang digambar tadi itu, kalau di luar gambar kepala itu berarti selain dari yang social norm. Oh iya, di antara itu kan ada covert dan overt messages ya. Ya. Iya. Ya. Betul, Pak. Yang eye contact ya, eye contact, kemudian jadi memang persyaratan komunikasi itu harus ada eye contact ya. Jadi kalau sementara ini kalau kita komunikasi sambil membuka gadget itu kira-kira ada eye contact apa enggak? Itu namanya komunikasi ya tak? Kemudian ada overt. Overt itu apa? Overt itu yang ditunjukkan ya, covert yang ditutup ya. Jadi apa sebetulnya yang harus ditunjukkan pada saat kita melakukan komunikasi? Message pesan apa yang harus terlihat dan pesan apa yang tidak harus terlihat? Ya, makanya ada body language, ada verbal kan itu, ada verbal dan bahasa non verbal. Gitu Mbak. Siapa ini? Yang tanya tadi siapa? Esther ya. Beatrix, Prof. Beatrix ya. Oke, sudah terjawab? Berarti yang eye contact dan lain-lain itu termasuk yang covered atau yang overt? Kalau eye contact pasti beda ini ya. Ini yang overt dan covert messages, message-nya. Pesan yang disembunyikan atau pesan yang ditampilkan. Gitu ya. Berarti beda. Jadi eye contact itu sendiri. Ya. Oke, baik, Prof. Ya. Oke. Ya, message ya nanti contoh message-nya harus ada ya. Mana yang ditampilkan, mana yang tidak ditampilkan. Baik, ya. Mudah-mudahan depan bisa berikan contoh itu. Gimana? Iya, sudah menjawab, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Masih ada yang lain? Silakan kalau memang masih ada, saya tunggu. Tapi jamnya tetap ya Mas Kadarisman ya, sama-sama jam 8 tapi offline ya. Baik, Prof. Ya, ruangannya di 53 atau 54? Oh, ini ada Asifa ini bertanya. Ya, silakan Asifa Rahma. Iya, Prof. Jadi saya mau bertanya,
melanjutkan pertanyaan Beatrix tadi, berarti body language itu nggak termasuk overt ya, Prof? Soalnya kan bahasa tubuh kita kayak gitu, kayak misal senyum kayak gitu, itu tidak termasuk overt. Iya, iya, itu kan kelihatan gitu ya. Iya. Overt itu tertutupi. Tapi kalau senyum itu kan kelihatan. Ya, overt itu. Jadi overtnya dengan bahasa tubuh senyum, ya kan? Overt, tapi bukan cover. Yang cover itu ditutupi. Ya. Oke, ya. Gitu Mbak Siva. Mbak Rahman. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Besok contohnya saya beri supaya saudara tahu apa yang overt, apa yang cover, ya. Oke, masih ada yang bertanya? Absennya sudah selesai semua ini tadi ya. Ada yang belum bisa absen? Kalau sudah, kita akhiri. Masih ada? Sepertinya saya belum absen tadi. Siapa? Muhammad Asfareza Ilham, NIM akhir 128. Absen. Sepertinya tadi saya telat 1 menit, Prof. Setelah di close tadi. Sebentar ya, saya panggilkan Mbak Dila dulu. Urusin Mbak Dila ya sebelum saya tutup ya. Jadi nanti untuk absen saya serahkan Mbak Dila, sebentar lagi Mbak Dila ke sini ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan absennya diselesaikan. Saya akan panggil Mbak Dila yang ngatur apa ini IT-nya ya. Sebentar. Ya. Absennya. Sudah semua yang mau absen lagi? Masih ada? Sudah. Sudah. Jadi saya tutup ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi sudah ditutup ya sama Prof Umi ya? Sudah, cuma tinggal yang belum absen. Iya. Oke. Saya izin live ya. Baik, terima kasih Bu.